Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hai. Perkenalkan, saya Desyana Elia Duyanti, host Ngobras pada kali ini bersama dengan kawan karya dari DKV SMK Negeri 1 Purwodadi, kembangkan pola pikir juara. Jadi hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Boleh dong perkenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Zahra Rahmadani. Saya dari kelas Pulkuner 2, saya biasa dipanggil Zahra. Hai, perkenalkan nama saya Revi Segitaris Tias dari kelas 11 TKV 1, biasa dipanggil Revi. Jadi, pada hari ini kita akan membahas tentang Idul Adha. Ngomong-ngomong tentang Idul Adha, kalian punya nggak sih pengalaman spesial Idul Adha tahun lalu? Punya dong. Dari Kak Zara dulu deh. Oke, jadi pada tahun kemarin tuh kan saya pulang ke kampung halaman saya. Lebih tepatnya tuh di desa Keradinan. Nah, pada saat itu tuh ada pengalaman yang cukup unik menurut saya ya. Pada saat itu kan menyembelih korban, itu sapi. Nah, pada saat disembelih, jadi sapinya udah mati. Ya. Nah, saat perutnya dibelek itu toh, ternyata tuh di dalamnya ada anaknya. Waduh, kasihan banget ya. Ya, jadi yang punya tuh nggak tahu kalau ternyata sapinya itu hamil. Gitu. Nah, kalau Kak Revi sendiri, pengalaman apa sih Kak yang ada pas tahun kemarin itu? Jadi Idul Adha kemarin, saya hanya bakar-bakar bersama keluarga saya, Kak. Oh, jadi cuma bakar-bakar gitu ya, tapi seru kan? Seru sekali. Nah, biasanya kan di sekitar rumah kita tuh banyak ya yang kayak mengajukan daging kurban gitu buat dibagi-bagiin. Nah, kalian pernah nggak sih nonton secara langsung nih gimana proses penyembelihan daging kurban itu? Boleh dong Kak Raffi dulu jawab. Saya pernah. Itu rasanya ketika daging tersebut disembelih, rasanya tuh langsung kepikiran sama opor-opor, soto, gulai, dan lain-lain. Wah, gitu aja rasanya pengen sekali langsung nyobain itu. Jadi udah nggak sabar buat nyicipin opor gitu ya. Banget. Nah, kalau untuk Kak Zara sendiri, berhubung Kak Zara itu kan anak rohis ya, pasti lebih banyak tahu dong tentang cerita Nabi Ibrahim yang mau menyembelih anaknya karena dia itu patuh sama Allah. Boleh dong Kak cerita sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail? Oke, jadi saya cerita seingat saya aja ya. Kalau misal salah mungkin bisa dikoreksi. Jadi Idul Adha itu kan berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail. Jadi pada zaman dahulu itu Nabi Ibrahim dan istri pertamanya itu belum punya anak. Dan pada saat itu tuh Nabi Ibrahim sudah tua. Ada hadis yang menyampaikan bahwasanya kira-kira pada saat itu Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Itu kan sudah cukup tua untuk memiliki anak kan. Nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim dan istri pertamanya itu berdoa kepada Allah, minta, ya Allah tolong berikan hamba anak atau putra gitu kan. Nah, sehingga Nabi Ibrahim itu memutuskan untuk menikahi istri keduanya yang bernama Siti Hajar. Jadi namanya Siti Hajar. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke Mekah dan di sana beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta anak atau meminta putra. Nah, setelah beberapa tahun nih berusaha untuk memiliki anak, akhirnya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu memiliki anak pertama yang diberi nama Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail dan Siti Hajar pada saat itu kan masih kecil. Nah, Nabi Ibrahim itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi ke istri pertamanya. Waktu kembali itu waktunya tuh lama banget. Jadi gak cuma sehari, 2 hari, tapi sampai bertahun-tahun. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim cuma ninggalin beberapa potong kue. Kan pada saat itu makannya roti gitu ya. Yeah. Jadi ninggalin beberapa potong roti dan seguci air. Bayangin itu ditinggal 1 tahun tapi cuma dikasih seguci air. Itu kan kayak banget itu pasti. Iya. Jadi salah satu kesulitan yang dialami Siti Hajar pada saat itu adalah beliau dan anaknya yang masih kecil itu kesulitan untuk mendapatkan air. Nah, sehingga Siti Hajar
melakukan lari kecil-kecil gitu bolak-balik itu 7 kali untuk mendapatkan air. Nah, ini tuh diadaptasi ke haji. Di haji kan ada ibadah haji yang syai. Nah, itu tuh diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lebih tepatnya saat Siti Hajar mencari air yang saat ini tuh namanya air abadi atau biasa dipanggil dengan air Zam-Zam. Lanjut nih ya. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Siti Hajar, ke Mekah. Nah, saat kembali itu, Nabi Ibrahim dan anaknya kira-kira tuh umurnya 6-7 tahun. Jadi udah main besar ya. Kalau di sini mungkin anak SD, segitu. Jadi, setelah berkumpul, itu waktunya juga nggak lama. Paling baru beberapa bulan berkumpul bersama. Nah, Nabi Ibrahim itu di suatu malam di mimpinya didatangin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada Nabi Ibrahim bahwasanya untuk menyembelih anak pertamanya. Coba bayangin, Nabi Ibrahim itu bertahun-tahun berusaha untuk punya anak, malah disuruh menyembelih. Iya, itu kan perasaannya pasti kayak sedih banget sih. Jadi tuh Nabi Ibrahim memutuskan untuk bicara dulu nih ke anaknya. Jadi bicara dulu ke Ismail yang saat itu ya umur 6-7 tahun. Dia bertanya, "Anakku Ismail, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menyembelihmu. Apakah kamu mau?" gitu kan. Dan pada saat itu gimana ya, Nabi Ismail dia tuh kayak pasrah dan mau untuk disembelih. Dia bilang pada ayahnya, "Ayahanda, jika itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku bersedia." Nah, Nabi Ismail tuh bilang kayak gitu. Bayangin anak umur 7 tahun bilang kayak gitu tuh kayak gimana? Iya. Jadi sampai di suatu hari itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim bersiap untuk menyembelih kan. Nabi Ismail itu ditaruh di mungkin kayak batuan gitu, disuruh berbaring, tangan dan kakinya diikat, sama matanya ditutup. Nah, Nabi Ibrahim itu dengan berat hati mengacungkan pedangnya di lehernya gini. Jadi kayak masih diacungkan gitu toh. Ya, baru mau disembelih. Iya. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim mau kayak diseret gitu. Ya, mau disembelih, dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan domba. Jadi anaknya gak jadi sembelih, diganti domba ya kayaknya. Ya, jadi dari itu sekarang Idul Adha ya identiknya dengan berkorban atau kambing, sapi gitu kan. Ya, pokoknya hewan yang gak jadi manusia lah. Makasih ya penjelasannya. Masya Allah banget cerita ini. Nah, olahan daging apa sih yang paling kalian suka? Olahan daging favorit kalian pada saat Idul Adha? Siapa dulu nih? Terserah deh. Ya kamu dulu deh. Kalau saya sih rendang. Kenapa bisa rendang? Karena kalau daging dimasak rendang tuh kesannya kayak beda aja gitu. Ya bedanya itu gimana sih? Rasanya enak. Enak ya, pokoknya enak ya. Dagingnya jadi beda dari daging yang lain. Oh gitu. Kalau Kak Zahra sendiri? Kalau saya sih lebih ke sate ya. Sate itu kan sebenarnya rasanya tuh enak aja gitu. Terus kayak bikinnya simpel. Kalau rendang tuh kan bikinnya lama, sampai berjam-jam. Sama sih saya juga suka sate daripada rendang. Nama tim sate. Terima kasih ya untuk hari ini karena udah mau diwawancarai. Nah, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.